Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, pencurian ikan di Natuna oleh kapal-kapal asing pencuri ikan kembali marak terjadi. Ini selepas lengsernya Menteri KKP yang lama, yakni Susi Pujiastuti. Menurut nelayan-nelayan di Natuna, bahkan maraknya pencurian ikan ini terjadi hanya satu minggu. Anda bayangkan pasca Susi Pujiastuti lengser. Nah, kenapa pencurian ikan kembali marak terjadi, utamanya di perairan Natuna? Betulkah ini karena longgarnya pengawasan atau kurang tegasnya Menteri KKP yang baru, yakni Edi Prabowo? Kita akan membahas terkait dengan masalah ini, pemirsa. Namun ada sejumlah data dan juga fakta dan serta ada video yang ingin kami bagikan kepada Anda, di mana video ini diambil oleh beberapa nelayan di Kepulauan Natuna. Kita akan melihat lebih dahulu, ada gambar. Ini adalah nelayan Dede Ardiansyah yang memergoki sedikitnya 20 pasang kapal berbendera Vietnam yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Nah, Dede kemudian melihat bahwa 20 pasang kapal ini kemudian menggunakan troll, yakni yang digerakkan oleh 2 kapal dengan 1 troll di tengahnya untuk menjaring ikan. Ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia dikarenakan ini akan merusak karang. Nah, sementara menurut Herman, ketua kelompok nelayan di Lubuk Lumbang Natuna, mengatakan bahwa anggota kelompoknya sempat diusir oleh kapal Coast Guard Tiongkok pada 26 Oktober yang lalu. Anda bayangkan bahwa kapal Coast Guard ini diduga mengawal kapal-kapal ilegal pencuri ikan dari Tiongkok untuk kemudian bisa leluasa mencuri ikan di perairan Natuna yang merupakan secara kedaulatan merupakan wilayah Indonesia. Nah, Dede Ardiansyah, pemirsa, selain Herman ini tadi juga mengatakan bahwa pada 23 Desember lalu ia memergoki 20 pasang kapal berbendera Vietnam, sebagian besar ada juga yang berbendera Malaysia melakukan aktivitas pencurian ikan di Indonesia dengan menggunakan troll ganda yang seperti saya sebutkan tadi, dijalankan oleh 2 kapal dengan 1 troll di tengahnya untuk menjaring ikan yang ini dilarang untuk dilakukan oleh nelayan Indonesia di perairan Indonesia. Nah, nelayan Natuna juga mengaku bahwa mereka rindu Susi Pujiastuti dikarenakan tangkapan ikan mereka menurun drastis pasca Susi lengser begitu sebagai menteri dikarenakan ikan-ikan di perairan Natuna dijarah oleh kapal-kapal asing pencuri ikan ini. Nah, menanggapi kejadian maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal ilegal ini, Susi Pujiastuti hanya singkat saja berkomentar melalui akun Twitternya. Kita akan lihat apa yang Susi sampaikan. Ini disampaikan Susi di akun Twitter pada tanggal 26 Desember yang lalu. Semoga cepat diatasi. Ini adalah respon singkat Susi. Kami berusaha mengundang Susi untuk berdialog bersama dengan kita, pemirsa, pada malam hari ini. Namun belum ada kesediaan, belum ada tanggapan dari Susi Pujiastuti untuk saat ini. Bagaimana dengan tanggapan dari Satgas 115? Ini merupakan satuan tugas pemberantasan dan penangkapan ikan secara ilegal yang dibentuk atau di bawah koordinasi oleh Susi Pujiastuti, dan ini dikatakan oleh koordinatornya Satgas 115 yakni Mas Ahmad Santosa yang mengatakan bahwa, kita lihat grafik selanjutnya teman-teman, yang Mas Ahmad Santosa dari Satgas 115 mengatakan bahwa perlu koordinasi segera antara Bakamla, TNI AL, Polair untuk kemudian melakukan action terkait dengan aksi pencurian ini. Dikarenakan Satgas 115, pemirsa, akan selesai tugasnya, akan dibubarkan pada akhir Desember 2019. Sementara Edi Prabowo, Menteri KKP, mengatakan bahwa koordinasi dan juga pengawasan sudah dilakukan, dan ini tidak hanya online tapi juga offline dilakukan oleh Kementerian KKP. Nah, namun kenapa pencurian ini terus saja terjadi bahkan seminggu pasca Susi Pujiastuti lengser sebagai menteri? Dan apakah kebijakan untuk tidak meledakkan lagi kapal-kapal ilegal yang status hukumnya sudah inkrah ini akan berpengaruh pada deterrent effect atau efek gentar bagi negara-negara yang nekat melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia? Nah, kita bisa melihat, pemirsa, bahwa sejak tahun 2015 sampai September 2019 ada 693 kapal asing yang ditangkap. 539 diantaranya sudah ditenggelamkan. Anda bisa lihat di sini, 539 kapal asing telah ditenggelamkan, dan selama Susi menjabat sudah ada 693 kapal asing yang ditangkap. 81% dari kapal-kapal asing pencuri ikan ini melewati batas zona ekonomi eksklusif Republik Indonesia. Dan sebagian besar, Anda bisa saksikan, ini sebagian besar berasal dari Vietnam, yakni 234 kapal, 72 kapal berbendera Malaysia, 58 berbendera
berbendera Filipina dan 7 kapal berbendera Thailand. Ada 1 kapal berbendera Tiongkok. Saya ingin kemudian membahas lebih jauh terkait dengan kapal-kapal Vietnam yang sebanyak 234 kapal ini. Boleh kita ke slide selanjutnya teman-teman, bahwa dari 234 kapal Vietnam ini pemirsa, 191 kapal melewati zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ini adalah Kepulauan Natuna di sini. Boleh kita kamera di sini teman-teman, ini adalah Kepulauan Natuna, kemudian ini adalah zona ekonomi eksklusif kita. Nah, 191 dari 234 kapal Vietnam ditangkap oleh otoritas Indonesia berada di perairan zona ekonomi eksklusif ini. Sementara sisanya berada di luar zona ekonomi eksklusif. Nah, bahkan ada 13 kapal patroli dari Vietnam sepanjang tahun 2019. Anda bayangkan, ada 13 kapal patroli yang bersiaga. Ini kapal patroli milik Vietnam yang bersiaga, tujuannya menurut Susi Pujiastuti yang disampaikan dalam konferensi pers September lalu adalah untuk mengintimidasi nelayan-nelayan kita. Dan juga untuk memberikan green light begitu bagi kapal-kapal negara Vietnam untuk masuk ke dalam zona eksklusif Indonesia dan melakukan praktik pencurian ikan di perairan kita. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sekarang kapal-kapal asing itu bebas kemudian melanglang buana dan juga berseliweran mencuri ikan kita? Apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh KKP, Bakamla, TNI AL, Polair untuk kembali menegakkan kedaulatan kita sebagai bangsa yang memiliki wilayah perairan besar begitu. Dan kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Satu di antaranya hadir di studio ada Mas Abdul Halim, Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanity. Mas Abdul, selamat malam Mas. Selamat malam Mas Rory. Saya akan menyapa di luar studio bergabung bersama kami ada Pak Nilanto Perbowo, Sekjen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat malam Pak Nilanto. Selamat malam. Baik, Pak Nilanto telah bergabung bersama kami. Tadi yang Anda saksikan pemirsa gambar barusan adalah Kepala Bakamla, Badan Keamanan Laut Laksdia M. Taufikur Rahman. Pak Taufik, selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Mas Rory. Saya juga akan menyapa Pak Abdul Hamid Rizal, Bupati Natuna. Bergabung bersama kami dari Natuna melalui sambungan Skype. Pak Abdul sudah bersama kami Pak, selamat malam. Kami nanti akan menghubungi Pak Abdul Hamid Rizal, Bupati Natuna, dan juga kami nanti akan berkomunikasi dengan nelayan Herman yang merupakan ketua kelompok nelayan salah satunya yang berada di Natuna. Saya sekarang akan ke Pak Nilanto terlebih dahulu dari KKP. Pak Nilanto, ini seolah-olah kapal-kapal asing kembali berpesta untuk mencuri ikan-ikan di perairan kita. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pengawasan kita, Pak? Ya, terima kasih untuk Mas Rory. Selamat malam Pak Taufik, selamat malam Pak Abdul Hamid, selamat malam kawan-kawan. Malam. Khusus tentang keberadaan kapal pengawas Indonesia, seperti yang telah kami sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa kapal pengawas Indonesia dari seluruh unsur, baik dari KKP, Bakamla maupun KRI, kita tetap berada di laut. Tadi dari presenter sebelumnya yang Bapak juga telah bergabung, kabarnya ada anggaran yang tidak dianggarkan begitu di akhir tahun Pak, sehingga pengawasan menjadi kendor. Betulkah dikarenakan tidak ada anggaran, akhirnya pengawasan kita menjadi kendor? Atau memang pengawasan kendor memang tidak karena tidak dianggarkan? Bukan demikian. Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saya yakin juga dengan kawan-kawan dari Bakamla maupun TNI AL sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahwa aparat penegak hukum pemerintah tetap siaga berada di laut meskipun di akhir tahun anggaran. Pak, saya ini ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Ota yang dari Satgas 115 yang mengatakan bahwa Satgas 115 tidak bisa bergerak tanpa perintah Menteri KKP selaku komandan satuan ini. Bila Anda mengatakan bahwa tim KKP Bakamla berada di laut, betulkah mereka tidak bisa bergerak tanpa direction dari Menteri KKP? Untuk saat ini yang kami yakini bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berada di laut. Bahkan Pak Menteri, Pak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah memerintahkan kepada kami
Kebetulan saat ini sekaligus saya sedang menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kapal kami sudah beberapa hari terakhir tetap berada di Natuna. Untuk saat ini saya mohon izin untuk menyampaikan ada berita terakhir yang kami peroleh melalui komunikasi dengan Telkom satelit. Melalui komunikasi satelit kami peroleh informasi bahwa kapal pengawas kami sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke Pontianak dengan membawa 3 kapal Vietnam yang telah berhasil kita tangkap pada beberapa jam yang lalu. Dan saat ini alhamdulillah kapal pengawas kita dengan menggandeng 3 kapal Vietnam tersebut sudah memasuki wilayah aman mendekati Kalimantan. Ini baru saja. Betul, ya Pak? Baru saja. Masalahnya Pak Nilanto, menurut nelayan Betul. Herman yang dia merekam ada kapal Coast Guard dari Tiongkok ini pada bulan Oktober 2019. Sementara nelayan Dede merekam ini pada tanggal 23 Desember yang lalu menemukan 20 pasang. Anda bisa bayangkan 20 pasang kapal berbendera Vietnam. Seolah-olah KKP baru bergerak kemarin begitu. Terima kasih, informasi ini benar adanya yang disampaikan oleh kawan-kawan, oleh masyarakat di lapangan yang berhasil merekam apa yang mereka jumpai di laut. Sejak Oktober, kemudian Desember, kami mengetahui tentang hal tersebut dan kami ingin pastikan bahwa kita semuanya, seluruh unsur Agakum di laut, kita berada di laut. Kemudian tentang kejadian bertemunya kawan-kawan nelayan Indonesia dengan kapal-kapal asing di wilayah perairan kita, tentu ini adalah di luar jangkauan kami dan kami terus berusaha untuk memantau melalui berbagai macam instrumen. Di samping dari sumber informasi masyarakat, kami juga menggunakan instrumen yang kami miliki di Direktorat Jenderal PSDKP di Jakarta. Dengan demikian, operasi yang berhasil kita laksanakan sekarang ini pun juga dari berbagai macam sumber yang kita peroleh sehingga kawan-kawan hari ini telah berhasil menangkap 3 kapal penangkap ikan Vietnam. Semoga 3 ini terus bertambah Pak, dikarenakan 26 Desember yang lalu ada 40 kapal atau 20 pasang kapal yang menggunakan troll ganda untuk mencuri ikan-ikan kita di Natuna. Tidak hanya 3, tapi ada 40 kapal di sana. Saya sekarang akan ke Pak Bupati, ada Pak Abdul Hamid Rizal. Pak Abdul Hamid Rizal, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak Bupati, seperti separah apa sebenarnya aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah Anda? Kalau berbicara masalah pencurian ikan, saya kira kan sudah ada lembaga-lembaganya yang mengawas di laut. Seperti DKP, seperti Bakamla. Betul, silakan Pak. Jadi untuk Bapak ketahui bahwa kalau untuk kabupaten ini kan tidak punya lagi wilayah laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014, kita tidak memiliki lagi wilayah laut. Jadi itu kewenangan itu berada di pusat. Sehingga untuk pengawasan di laut itu semuanya ditangani oleh dari pemerintah pusat, yaitu dari DKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari Bakamla. Dan kami memang mendapat laporan dari nelayan bahwa ada kapal-kapal asing sekarang ini masuk ke wilayah kami. Jadi itu kami berharap agar dari lembaga yang mengawasi di laut itu lebih mengintensifkan lagi pengawasan di laut kami itu. Apakah Anda merasa pengawasan kendor Pak? Pada waktu di bawah kepemimpinan Pak Edi dengan di bawah kepemimpinan Bu Susi? Kalau bicara kendor atau bagaimana, itu kami tidak bisa mengatakan itu. Karena itu ada kebijakan-kebijakan yang kami tidak tahu. Tapi nelayan, keluhannya seperti apa Pak? Betulkah produksi tangkapan ikan mereka kemudian menurun sekarang? Kalau sebenarnya ada tangkapan mereka itu tidak menurun. Cuma mereka merasa terganggu dengan adanya kapal-kapal Coast Guard ini. Jadi mereka itu merasa terganggu dengan adanya untuk menangkap ikan itu.
Karena Bentuk mereka terganggunya mengingatkan- apakah mereka nelayan ini sampai diusir, sampai diintimidasi oleh kapal-kapal asing? Jelas. Karena itu kapal Coast Guard jauh lebih besar. Kita kan pakai perahu-perahu kecil yang ukuran 3 ton, 4 ton. Jadi tak mampu, Pak, dengan Coast Guard yang begitu besar. Jadi saya berharap, Kapal-kapal asing ini ukurannya kira-kira berapa ton, gross ton, Pak? oh, kalau kapal asing yang menangkap ikan itu ukurannya sampai 50 ton, 100 ton, jauh lebih besar. Besar sekali jika dibandingkan dengan kapal nelayan kita, menurut Anda. Jauh. Baik. Jadi Pak Bupati, saya berharap kalau ada Coast Guard yang sudah kita persiapkan, ini minta dioperasikan lah. baik, kami agak kurang bisa menangkap Anda dikarenakan mungkin ada gangguan jaringan, Pak Bupati. Kami akan kembali nanti menghubungi Anda di segmen selanjutnya. Saya juga nanti akan menyapa Mas Abdul Halim dan juga Laksda M. Taufikur Rahman yang akan saya tanyai beberapa pertanyaan di segmen kedua. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Mas Abdul terlebih dahulu. Apa yang menurut Anda menjadikan kapal-kapal asing pencuri ikan ini seolah-olah sekarang leluasa, Mas, mencuri ikan? Oke. Paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama, dari sisi anggaran, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, anggaran yang dimiliki oleh teman-teman di Direktorat Jenderal PSDKP itu menurun drastis. Pada tahun 2018, mereka memiliki anggaran sebesar 816 miliar rupiah untuk kegiatan pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Pada tahun 2019, menurun hanya 619 miliar. Penurunan ini Signifikan pastinya berimplikasi terhadap jumlah hari pengawasan di laut. Data kami misalnya, Ini apakah kebijakan dari pemerintah pusat jelas, memang? artinya pemerintah secara sadar menurunkan jumlah hari pengawasan dengan konsekuensi kapal asing mudah masuk ke perairan kita. Bisa dibayangkan misalnya pada tahun 2018 jumlah hari pengawasan kita masih 145 hari. Pada tahun 2019 menurun menjadi 84 hari. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Belum lagi bicara di level provinsi. Ini faktor yang kedua. Data kami misalnya menyebutkan jumlah hari pemantauan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk tingkat provinsi, saya kira tidak terkecuali juga di Natuna, jumlah pemantauannya itu menurun dari 60 hari menjadi 50 hari, dan pada tahun 2019 hanya 24 hari. 24 hari? Bisa dibayangkan dengan luasnya laut kita, jumlah pemantauan justru menurun drastis. Ini disebabkan oleh anggaran yang Berkurang. memang sudah sejak awal diturunkan. Di setting seperti Itu yang itu. Faktor pertama. Faktor kedua. Faktor yang kedua, Vietnam adalah salah satu negara yang mendapatkan kartu kuning dari pasar ekspor perikanan mereka, atau dalam hal ini Uni Eropa. Salah satu penyebabnya adalah keterlibatan Vietnam dalam aktivitas pencurian ikan. Salah satu provinsi di Vietnam yang selama ini menjadi lumbung ikan tuna, salah satunya juga tersebar di perbatasan Laut Natuna Utara dan zona ekonomi eksklusif kita, Provinsi Binding namanya. Di provinsi ini ada sedikitnya 2.134 kapal dengan berbagai jenis alat tangkap mulai dari pursein, gillnet sampai longline. Semuanya itu disiapkan di tapal batas antara Vietnam dan Indonesia. Ketika kita lemah atau lengah dalam pengawasan, mereka akan mendorong seluas-luasnya kapal mereka masuk Ini dengan artinya pengawasan Coast Guard. Pencuriannya sengaja dan bahkan melibatkan pemerintah Sangat disengaja. oleh mereka. Bisa dikonfirmasi. Dan bahkan ada Coast Guard Betul. dari Vietnam untuk menjaga kapal-kapal Indo mencuri ikan kita. Saya akan ke Pak Taufik sekarang. Pak Taufik, apakah betul sekarang pengawasannya menurun drastis dikarenakan masalah anggaran, Pak? Baik, Mas Rory. Jadi mungkin sebelum saya menjawab ke sana, kita harus memahami dulu situasi yang berbeda antara kita dengan Vietnam dan kita dengan Cina. Dengan Vietnam memang masih ada daerah yang belum selesai dirundingkan, yaitu zona ekonomi eksklusif yang sudah adalah landas kontinen. Itu sudah pasti, sudah clear. Nah, zona ekonomi eksklusif itu masih diperdebatkan, masih dirundingkan sampai sekarang. Sehingga di situ adalah gray area. Nah, di gray area itu tentunya kita menyadari bahwa harus ada effective occupation. Sehingga wajar kalau mereka menggelar kekuatan ke sana, menggelar kapal ikan ke sana, dan menggelar kapal Coast Guard-nya. Nah, kita pun melakukan hal yang sama, saya juga menggelar kekuatan ke sana. Nah, dalam konteks ini, ya, bahwa tidak ada penegakan hukum yang penuh di sana. Kita sudah koordinasi dengan Coast Guard Vietnam, kalau di sana kita usir. Tetapi kalau dengan ZEE yang diklaim dengan 9 dash line,
itu sangat berbeda. Di sana kita tidak berhimpit dengan mereka, tidak ada permasalahan, hanya kita berdasarkan hukum internasional, mereka berdasarkan sejarah, yang justru ini ditentang oleh dunia internasional. Nah, di sini kita tidak akan ragu-ragu untuk menegakkan hukum. Itu dia. Jadi kita tidak mengenal secara hukum internasional, ya. Baik, kemudian pertanyaan, kalau misalnya Vietnam, oke lah, kita masih merundingkan dan kita baru dalam tahap awal begitu untuk berunding soal ZEE ini dengan Vietnam, dan seharusnya kedua pihak menahan diri begitu. Tapi toh akhirnya ada juga patroli laut dari Vietnam yang justru malah mendukung kapal-kapalnya untuk mencuri ikan. Tapi untuk dari Tiongkok, Pak, yang Nine Dash Line yang seharusnya Natuna tidak masuk, tapi kemudian di tahun 2016 ada kapal dari Cina yang masuk ke ZEE kita, dan itu ketika ditangkap oleh teman-teman Bakamla dan juga tim dari KKP, justru kapal itu ditabrak oleh Coast Guard dari Cina sehingga mengganggu kita dalam menangkap kapal dari Cina tersebut. Nah, apakah kemudian kejadian ini saat ini tidak kita temukan lagi di mana kita dulunya begitu dikdaya, begitu kuat mengejar kapal-kapal dari Tiongkok begitu, kemarin di bulan Oktober malah ada Coast Guard yang secara terang-terangan menjaga kapal-kapal China untuk mencuri ikan di kita, Pak? Itu juga hal yang dilakukan sama oleh kita, jadi saya tetap menggelar kekuatan di sana. Sejak tanggal 10 Desember sebetulnya kita sudah mendapat informasi ada pergerakan kapal dari utara yang kemungkinan ke ZEE kita. Nah, oleh karena itu kita sudah menyiapkan kekuatan. Kemudian saya juga minta bantuan kepada Angkatan Laut, dalam ini Armada Barat, untuk menerbangkan pesawat intel. Dan ternyata belum sampai ke kita. Nah, tanggal 19 Desember baru kita temukan ada 2 Coast Guard kemudian mengawal 50 kapal. Ya, itu kita usir. Dan tanggal 20 sudah tidak terdeteksi lagi. Mereka sudah keluar. Sebelum saya kita lanjutkan, ya. Sebelum saya jeda, Pak, apakah memang betul kekuatan patroli kita dari sisi hari, dari sisi jumlah kekuatan berkurang pasca lengsernya Bu Susi dan pasca dikatnya anggaran itu? Kalau anggaran tentunya tidak terkait dengan pergantian kementerian karena anggaran sudah dilakukan sejak awal tahun 2019. Memang kalau di sisi anggaran di Bakamla sendiri, saya sampaikan di DPR bahwa kami hanya terdukung 30%. Sehingga kami hanya bisa 120 hari. Tapi ini sudah ditetapkan sejak awal di 2019. Jadi tidak terkait dengan pergantian pejabat. Karena yang menjawab sekarang adalah melanjutkan kegiatan atau anggaran yang sudah ada. Nah, apakah kemudian dengan pergantian pejabat kita tidak melihat lagi nih peledakan-peledakan kapal? Apakah ini kemudian berpengaruh pada deterrent effect, memberikan efek jera bagi kapal-kapal asing masuk ke perairan kita? Saya rasa untuk peledakan sudah dihentikan sejak lama dan itu tetap tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Kita yang perlu disadari adalah laut itu tidak bisa dipagari, tidak bisa diduduki, laut hanya bisa dikendalikan. Pengendalian yang paling efektif adalah menggelar kekuatan pada waktu dan posisi yang tepat. Itulah yang kita lakukan. Dengan keterbatasan anggaran, kita tidak selalu hadir, tetapi pengawasan yang dikedepankan. Sehingga seperti tadi saya sampaikan, 10 Desember saya sudah mendapat informasi itu. Disitulah saya menggelar. Jadi kita tidak pernah ada kekosongan dalam artian tidak ada pengawasan. Kalau kehadiran kapal mungkin iya, karena kita tahu demikian luasnya perairan kita. Kita akan jeda dan terlebih kita harus dahulu, selektif, Pak Taufik. di mana juga kita tahu. Ya. Tapi yang jelas dengan dipotongnya anggaran untuk pengawasan ini berpengaruh signifikan pada jumlah hari pengawasan di lautan kita. Kita akan kembali lagi Bapak-Bapak dan juga teman-teman, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Saya akan kembali ke Pak Nilanto. Pak Nilanto, betulkah dari Kementerian KKP akan menghentikan peledakan kapal-kapal asing pencuri ikan yang status hukumnya sudah inkrah? Sampai saat ini saya belum mendengar perintah untuk menghentikan peledakan dan tentu kami menunggu arahan berikutnya untuk kapal-kapal yang sudah memiliki status hukum tetap atau inkrah, apakah nanti akan diledakkan atau ditenggelamkan atau yang lain. Tentu kami siap melaksanakan semua opsi yang diberikan kepada kami.
Pak Nilan, kabarnya Menteri Edi akan justru memberikan Yes. kapal-kapal Ya, Pak. tersebut untuk nelayan kita. Betulkah itu, Pak? Betul, hal ini pernah beliau sampaikan di dalam beberapa kesempatan. Namun demikian, kami terus sedang melakukan kajian sejauh mana pengoperasian kapal-kapal hasil putusan pengadilan yang telah inkrah tersebut bisa kita manfaatkan secara optimal. Apakah efektif, Mas Abdul, menyerahkan kapal-kapal yang status hukumnya inkrah kepada nelayan kita, bukannya meledakkan? Dua opsi menegakkan hukum terkait dengan kapal pencuri ikan bisa dilakukan menurut Undang-Undang Perikanan. Yang pertama adalah menunggu keputusan pengadilan, inkrah, kemudian dilelang. Dalam bahasa Pak Menteri dibagikan kepada nelayan. Opsi yang kedua, penenggelaman kapal sepanjang ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Mana yang lebih efektif? Dua opsi ini sebetulnya tidak pernah akan menimbulkan efek jera. Kenapa? Faktor utamanya adalah Vietnam itu sudah mengalami penurunan stok ikannya. Sehingga mau tidak mau, mereka harus mendorong kapal mereka untuk keluar dari perairan nasional mereka. Salah satu tujuannya adalah perairan Indonesia. Kenapa? Karena di perairan kita, dengan jumlah stok ikan yang terus meningkat menurut data Kementerian Kelautan Perikanan, maka menjadi peluang besar bagi pemerintah Vietnam untuk mendorong sebisa mungkin kapal mereka. Apalagi kemudian konsekuensi anggarannya diturunkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi dengan peledakan kapal, adakah deterrent effect untuk Vietnam, Mas? Sampai detik ini, bahkan terakhir saya kembali dari Vietnam, bertemu dengan teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan di sana, mereka sampaikan bahwa kami wait and see untuk kebijakan perikanan Indonesia. Artinya, mereka sungguh-sungguh. Ketika Indonesia lengah, mereka akan masuk. Ketika Indonesia kuat, maka mereka akan jaga-jaga. Saya akan sekarang ke Pak Bupati Abdul Hamid. Pak Bupati, sejauh apa efektivitas dari aktivitas peledakan kapal ini untuk menghalau kapal-kapal asing masuk ke Natuna? Tahu saya, sejak ada peledakan kapal di wilayah Natuna, itu sangat berpengaruh dari penangkapan ikan. Sejak ada peledakan, maka ikannya bertambah banyak, dan kapal-kapal Vietnam itu sudah mulai berkurang masuk ke wilayah Natuna. Tetapi dengan adanya kebijakan baru, saya melihat sekarang ini nelayan kita sulit menangkap ikan. Walaupun ikan itu banyak, tapi dia sulit karena diganggu oleh Coast Guard dari Vietnam, dari China. Nah, sedangkan patrolinya... Artinya Pak Bupati, dengan adanya peledakan ikan itu setidaknya ini akan membuat takut, membuat jera para nelayan-nelayan dengan kapal ilegal utamanya dari Vietnam ini? Betul. Memang mereka agak sedikit takut yang ada peledakan itu, terutama dari Thailand juga. Nah, dengan sekarang ini nampaknya mereka lebih leluasa lagi masuk. Karena nelayan kita melihat bahwa pada saat akhir ini kurangnya kapal patroli kita yang berada di perairan Natuna. Baik. Kalau misalnya untuk diketahui juga bahwa kapal patroli itu kan dikendalikan dari provinsi. Di provinsi itu tadi mereka seperti yang banyak disampaikan oleh di Batam. Di Batam, bukan di disampaikan Natuna. oleh Mas Abdul. Mohon ditahan di situ dulu Pak Bupati, saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Taufik juga. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kebijakan untuk meledakkan kapal sedang ditinjau, sedang dikaji lebih lanjut begitu. Apa yang harus dilakukan untuk menciptakan deterrent effect? Kalau misalnya pengawasan, sejauh apa pengawasan yang bisa dilakukan dengan anggaran yang hanya 30% dari anggaran sebelumnya? Kami akan kembali sesaat lagi. Sebelum saya ke Kepala Bakamla, saya akan ke Mas Abdul terlebih dahulu. Ini baru Kepulauan Natuna. Betul. Bagaimana dengan perairan yang lain, Mas, yang Ya. berbatasan dengan negara lain, Filipina misalnya? Persis. Ya, selain Natuna atau 573 atau 571, kita juga punya wilayah pengolahan perikanan yang lain yang juga rentan terhadap praktek pencurian ikan. Dalam hal ini adalah WPP 716 yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di Maluku Utara. Di ini Maluku berarti. Utara. Ada 715 dan 716. Apa yang Anda dengar di sana? Di perairan ini, Filipina itu juga sudah secara pasti menyampaikan bahwa kami wait and see atas kebijakan perikanan Indonesia. Bukti yang mereka sampaikan pada kami saat kami melakukan pertemuan dengan mereka, ada 400 kapal yang disiagakan untuk siap-siap menangkap
ikan berkomoditas bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, cakalang, Artinya dan tongkol. siap-siap pencuri lagi. Betul. Sementara kapal yang beroperasi di perairan kita, baik di WPP 715 maupun 716, hampir sebagian besar izinnya itu sudah habis pada bulan Desember 2019. Artinya mereka tahu tidak kalau wilayah yang akan mereka masuki itu wilayah Indonesia? Mereka secara sadar mengaku itu dan memang sudah siap dengan konsekuensinya. Artinya wait and see dengan kebijakan pemerintah kita sekarang, kalau longgar ya akan kembali Mereka akan bisnis as masuk, usual gitu, lagi. betul. Dengan kapasitas 50 gross ton. Dengan kapasitas di atas 50 gross ton, sebagian besar. Pak Taufik, ini tidak hanya Kepulauan Natuna yang ada di bawah ancaman, tapi juga kepulauan perairan di atas Maluku Utara, Pak. Di mana Filipina juga sudah siap-siap kembali untuk mencuri ikan-ikan kita. Gimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan dengan anggaran yang hanya 30%, dengan intensitas penjagaan yang hanya sepertiga hari dalam 1 tahun? Apa yang bisa kita maksimalkan bisa dilakukan? Yang pertama, Mas, jadi pola operasinya kita rubah. Sebetulnya dengan sampai tahun ini kita sudah harusnya kalau dengan yang biasa dilakukan kita sudah habis. Tetapi dengan kita merubah pola, yaitu pertama menggunakan posisi tunggu, yang kedua adalah mengedepankan surveillance, sehingga kita bisa menggelar kekuatan pada waktu dan posisi yang tepat yang tadi saya sampaikan. Jadi sampai akhir tahun pun kapal-kapal kita selalu hadir. Bukan berarti kita harus memagari atau menduduki, tapi langsung digelar pada waktu-waktu yang tepat. Saya contohkan tadi yang di Laut Natuna, 10 Desember saya sudah dapat informasi itu, maka mulai saya gerakkan. Dan kita tidak kecolongan, dan itu sudah ada di sana. Sama juga dengan di peradilan di Filipina, dengan Filipina itu sama juga demikian, ya Maluku Utara. Jadi surveillance yang kita tingkatkan. Baik, tapi dengan jumlah hari untuk mengawasi yang menjadi berkurang, bukankah ini artinya nanti akan kucing-kucingan saja dengan mereka, Pak? Justru itu, jadi kita justru meningkatkan pengawasan dengan surveillance itu, Pak. Jadi kalau mereka tidak hadir, ya kita juga tunggu. Begitu mereka bergerak, kita akan bergerak. Itulah yang tadi saya bilang, pengendalian efektif itu yang kita lakukan. Tapi bagaimana dengan kejadian di Natuna, di mana kapal Coast Guard ini sejak tanggal 20-an Oktober sudah ada di Natuna, Pak? Artinya surveillance-nya seperti apa efektivitasnya? Memang kalau kita lihat, Pak, ini terkait juga dengan kemampuan intai udara kita. Bakamla sekarang tidak punya, sampai saat ini belum punya. Maka saya minta bantuan Angkatan Udara. Itulah yang kita gunakan. Dan tentunya operasi mereka pun tidak hanya untuk terkait dengan perikanan, banyak tugas-tugas lain. Itu yang selalu kita koordinasikan. 26 Oktober kita juga hadir di sana, Desember juga hadir di sana. Jadi sebetulnya kita tidak kecolongan ataupun tidak lengah, tetapi bagaimana kita menggelar kekuatan pada waktu yang tepat itu. Nanti saya akan kembali dengan segmen kesimpulan. Saya juga akan ke Pak Bupati, saya juga akan ke Pak Nilan dari KKP. Saya ingin kemudian kita melihat apa rencana aksi dari Menteri Edi terkait dengan maraknya kapal-kapal pencuri dari negara asing ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Pak Bupati Natuna, Pak Abdul Hamid. Apa harapan Anda saat ini terhadap pemerintah pusat dan juga pengawasan di laut pasca kapal-kapal asing kembali marak di perairan di wilayah Anda? Yang kami harapkan yang jelas pengawasan itu harus tetap ada di laut, di perairan Natuna. Yang kedua, agar nelayan kami itu bisa aman dalam mencari ikan di laut Natuna ini. Karena kalau tidak ada kapal pengawas kita, maka nelayan kami itu pasti akan diganggu oleh Coast Guard dari baik itu dari Vietnam maupun dari Tiongkok. Pak Bupati, terima kasih waktunya bersama kami di Prime Talk. Saya akan sekarang ke Pak Taufik. Pak Taufik, dengan yang anggaran terbatas, saya ingin kemudian penegasan dari Anda apa yang akan dilakukan oleh Bakamla untuk menjaga perairan kita yang begitu luas, utamanya yang berbatasan dengan negara-negara lain. Kita akan selalu hadir di wilayah tersebut dengan menyesuaikan pola operasi, yaitu tidak lagi menggergaji laut, tetapi kita akan mengedepankan surveillance dan kita akan hadir pada waktu dan posisi yang tepat. Saya ingin sekarang ke Pak Sekjen KKP, Pak Nilanto. Pak Nilanto, apa rencana aksi dari Menteri Edi untuk menghalau kapal-kapal asing yang saat ini berada di wilayah perairan kita?
Baik, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa anggaran untuk pengawasan di laut, baik melalui patroli laut, menggunakan kapal maupun patroli udara atau airborne surveillance, naik 2 kali lipat, cukup signifikan. Kemudian kita akan mengoptimalkan airborne surveillance terlebih dahulu dan juga memanfaatkan aset teknologi yang kami miliki, sehingga kita bisa mendeteksi sejak awal keberadaan kapal-kapal ikan yang tidak dikendaki kehadirannya di wilayah perairan Indonesia. Soal penegakan hukum, Pak Nilan? Yang kedua, tentu kami Soal tetap penegakan kita akan hukum? lakukan, Mas Rory. Betul, tetap kita lakukan dengan mengerahkan kapal-kapal pengawas kita sepanjang tahun di titik-titik yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang mempunyai sumber daya ikan yang cukup memadai. Apakah dan umumnya peledakan berbatasan kapal dengan akan tetap wilayah dilakukan, negara-negara Pak Nilan? tetangga kita. Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut. Apabila hal ini dilaksanakan, tentu kami akan siap untuk melaksanakan hal tersebut. Dan Mas yang Abdul, kedua, terakhir. Mas Rodi, boleh Silakan, lanjut saya tentang rencana aksi. Yang kedua, yang terkait dengan kami terus mendorong partisipasi masyarakat. Kami membina hubungan baik dengan kawan-kawan seluruh masyarakat di seluruh pelosok Nusantara untuk terus memberikan laporan kepada kami, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, tentu meningkatkan sinergi dengan semua unsur Agakum, baik Polair, Bakamla, TNI AL, maupun kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Yes. Pak Mas Abdul, terakhir Mas, apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang? Pertama, yang perlu disadari bahwa strategi pengawasan sumber daya kelautan terbaik yang harus dimiliki Republik ini adalah bukan defensif, melainkan ofensif. Bagaimana caranya? Perbaiki tingkat perencanaannya. Secara sadar bahwa ancaman itu ada, maka perlu digelar kekuatan semaksimal mungkin. Terkait dengan anggaran, saya kira Pak Taufik, Pak Nilanto, dan Kementerian Perhubungan sebagai salah satu anggota Bakamla perlu duduk bersama untuk berbagi anggaran, mengingat keterbatasan dimiliki oleh masing-masing kementerian atau lembaga negara. Dengan begitu, ke depan pengawasan akan lebih kuat. Terakhir, saya kira diplomasi perlu diperkuat kembali. Tidak cukup hanya melakukan protes, nota diplomatik begitu, tapi juga mempercepat proses negosiasi kaitannya dengan tapal batas antara kita dengan beberapa negara lain. Dan Vietnam kemudian Filipina. menunjukkan kekuatan kita di perbatasan ini menjadi sangat penting. Persis, itu sangat penting. Betapa kita dikdaya secara militer Harus dan juga ofensif, pertahanan. tidak boleh lagi defensif. Oke, harus ofensif, tidak boleh lagi defensif. Terima kasih Mas Abdul, dan juga terima kasih Bapak-Bapak, teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami pemirsa terkait dengan polemik belanjanya kapal asing pencuri ikan di perairan wilayah Natuna, dan juga semoga ini tidak terjadi di Maluku Utara. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.